Selamat pagi, saudara. Kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Pagi TVRI. Hari ini Sabtu 12 Juli 2025 bersama saya Brigita Kui. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kita simak dua topik utama. Upaya pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya kembali membuahkan hasil pada hari ke-10 Jumat 11 Juli 2025. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan penumpang kapal tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka peluang melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna melakukan negosiasi tarif impor Amerika Serikat yang dikenakan untuk produk Indonesia sebesar 32%. Upaya pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya kembali membuahkan hasil pada hari ke-10, Jumat 11 Juli 2025. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah yang diduga merupakan penumpang kapal tersebut. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Eko Suyatno yang bertindak sebagai SAR Mission Coordinator menjelaskan jenazah pertama ditemukan di perairan Muncar, lalu evakuasi dilakukan menggunakan rigid inflatable boat. Pos SAR Banyuwangi dan jenazah dibawa ke Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara jenazah kedua ditemukan oleh KN SAR 249 Permadi di perairan Blimbing Sari. Setelah dievakuasi menggunakan sekoci, jenazah kemudian dibawa ke daratan melalui Pantai Bum. Seiring dengan ditemukannya jenazah di permukaan, operasi pencarian dipusatkan perhatian pada pencitraan dan penyisiran bawah laut. KRI Spica 934 bersama tim ahli dari Pusat Hidrooceanografi TNI AL melakukan 3 metode pencitraan bawah laut, yaitu menggunakan magnetometer, multi-beam echo sounder, dan side scan sonar. Pendeteksian kuat mengarah pada area ref 8 yang berjarak sekitar 3,6 km dari kabel bawah laut milik PLN di Selat Bali. Mengingat kawasan tersebut menjadi jalur transmisi listrik penting ke Pulau Bali, seluruh operasi bawah laut harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Saat ini tim SAR menghadapi tantangan cuaca ekstrim selama operasi. Hingga saat ini lebih dari 30 instansi dan elemen masyarakat turut terlibat dalam operasi besar ini, termasuk TNI AL, Polri, Basarnas, BMKG, BPBD, ASDP, nelayan lokal, serta organisasi potensi SAR lainnya. Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2 Laksma TNI Endra Hartono mengatakan tim SAR gabungan sempat menurunkan kamera bawah air untuk merekam gambar kapal Tunu Pratama Jaya. Namun perangkat terlepas akibat dihantam arus berkekuatan hingga 3 knot. Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2 Laksma TNI Endra Hartono mengatakan, upaya pencarian bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali terkendala arus laut yang deras. Tim SAR gabungan sempat menurunkan kamera bawah air untuk merekam gambar kapal. Namun perangkat terlepas akibat dihantam arus berkekuatan hingga 3 knot. Ia menjelaskan kecepatan arus laut di Selat Bali terutama pada kedalaman 9 hingga 10 meter melebihi kemampuan alat Remotely Operated Vehicle atau ROV untuk menahan posisi. Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono menegaskan, siap menurunkan ROV apabila situasi arus laut memungkinkan. Ia mengatakan alat ini biasa digunakan dalam investigasi kecelakaan pesawat untuk mencari black box di dasar laut. Sementara itu, hasil pendeteksian terbaru menggunakan side scan sonar milik KRI Scapa justru menemukan fakta baru. Objek logam besar yang sebelumnya diduga sebagai bangkai KMP Tunu Pratama Jaya ternyata memiliki dimensi hanya 14 meter kali 3 meter. Ukuran ini jauh lebih kecil dari dimensi kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang mencapai panjang 63 hingga 74 meter dan lebar sekitar 12 meter. Objek lain yang lebih mendekati dimensi KMP Tunu Pratama Jaya terdeteksi berada lebih jauh dari kabel bawah laut. Tim gabungan akan terus melanjutkan pencarian dan penetapan titik presisi bangkai kapal, menyesuaikan kondisi arus bawah laut yang cukup menantang.
Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat 11 Juli 2025. Petugas pos pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki mencatat letusan menghasilkan kolom abu setinggi lebih kurang 4.000 meter di atas puncak. Petugas pos pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki, Emmanuel Rovinus Bere mencatat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terjadi pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah. Letusan ini menghasilkan kolom abu setinggi lebih kurang 4.000 meter di atas puncak, sekitar 5.584 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Letusan ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 4,3 mm dan durasi lebih kurang 1 menit 51 detik. Ia menghimbau masyarakat yang terdampak hujan abu memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Selain itu juga mengingatkan warga sekitar maupun pengunjung tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dan sektoral barat daya, timur laut 7 km dari pusat erupsi. Sementara itu, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut, berdasarkan hasil analisis visual dan instrumental menunjukkan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur masih tinggi. Sehingga Gunung Lewotobi masih ditetapkan pada level 4 atau awas. Ia juga menjelaskan dalam periode pengamatan tanggal 9 hingga 10 Juli 2025 itu teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal dengan tinggi sekitar 50 hingga 1.500 meter dari puncak. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemerintah Prancis untuk menghadiri perayaan Hari Bastille pada 14 Juli 2025. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek RI Prasetyo Hadi menilai momen ini merupakan penghormatan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri perayaan Hari Bastille di Prancis pada 14 Juli 2025. Mensesnek mengaku agenda tersebut merupakan undangan langsung dari pemerintah Prancis sekaligus kunjungan balasan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang beberapa waktu lalu melakukan lawatan ke Indonesia. Mensesnek menilai momen ini merupakan penghormatan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengirim kontingen kehormatan, yakni Patriot Indonesia II, yang berisikan anggota dan Akademi TNI Polri, berjumlah 500 personil guna mengikuti parade militer dalam rangka memperingati perayaan Hari Bastille tersebut. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ada undangan dari Presiden Macron dan pemerintah Prancis untuk menghadiri Hari Bastille di tanggal 14. Ini bagian dari kehormatan balasan dari kunjungan Presiden Macron beberapa waktu yang lalu ke Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek RI Prasetyo Hadi mengatakan rencananya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama delegasi terbatas akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Prancis guna meningkatkan kerjasama strategis kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka peluang melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna melakukan negosiasi tarif impor Amerika Serikat yang dikenakan untuk produk Indonesia sebesar 32%. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan terbuka kemungkinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna melakukan negosiasi tarif impor produk Indonesia sebesar 32%. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump telah memutuskan akan tetap menerapkan tarif 32% atas produk maupun barang yang diimpor dari Indonesia. Keputusan itu dimuat dalam surat yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini tim negosiator yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tengah melakukan proses negosiasi dengan regulator di negara Paman Sam itu.
Mensesnek Prasetyo Hadi menilai ada kemungkinan bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk langsung bertemu dengan Presiden AS Donald Trump guna melakukan lobi ulang terhadap tarif impor timbal balik itu. Ada kemungkinan rencana bertemu itu gitu, Mas? Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapannya. Mas, mungkin kalau paket tawarannya apakah ada tambahan dari Indonesia, Mas, untuk membujuk Taiwan? Untuk sementara tidak ya. Untuk sementara tidak, karena apa yang sejak beberapa waktu yang lalu disampaikan tawaran tersebut, kita merasa sebenarnya itu sudah menjawab apa yang menjadi tuntutan dari atau kehendak dari teman-teman Amerika Serikat. Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku pemerintah Indonesia belum mengatur jadwal kunjungan tersebut, sebab saat ini kepala negara tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia hingga Prancis. Sementara itu, Saudara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan belum ada agenda pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bernegosiasi tarif impor 32%. Ia menegaskan pemerintah belum mengatur jadwal pertemuan antar keduanya. Perjalanan ini rasanya belum karena Pak Prabowo. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons kemungkinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menegosiasi tarif impor 32%. Ia mengatakan dalam lawatan Presiden Prabowo kali ini ke luar negeri belum ada jadwal pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Perjalanan ini rasanya belum karena Pak Prabowo akan kembali setelah dari Prancis, sekarang di Brussel, terus ke Prancis, kemudian akan kembali ke tanah air dulu. Setelah itu saya belum tahu agendanya. Sebelumnya menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Presiden AS Trump melakukan negosiasi kembali tarif impor timbal balik. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Syadzili menyoroti kondisi geoekonomi global yang tidak baik-baik saja. Gubernur Lemhanas mengingatkan kebijakan tarif Trump merupakan momentum memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili mengatakan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus dijadikan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya ketahanan ekonomi Indonesia. Gubernur Lemhanas menyatakan tarif resiprokal yang direncanakan diberlakukan untuk Indonesia bisa dinegosiasikan oleh pemerintah Indonesia. Nantinya tim negosiasi Indonesia bisa melakukan pembicaraan dengan pendekatan yang saling menguntungkan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Ya, pertama tentu pemerintah Indonesia saya kira sudah melakukan upaya yang sangat serius agar 34% dari tarif resiprokal yang direncanakan diberlakukan untuk Indonesia itu bisa dinegosiasikan oleh pemerintah Indonesia melalui tim yang telah diberangkatkan ke Amerika Serikat atau ke Washington, dan tentu kita berharap bahwa tim negosiasi Indonesia bisa melakukan pembicaraan dengan pendekatan yang saling menguntungkan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Gubernur Lemhanas Aceh mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, pengembangan ekonomi kreatif, serta transformasi digital untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi sejumlah kementerian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran. Ia menilai Kementerian Keuangan dan kementerian akan mempelajarinya terlebih dahulu. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pengajuan tambahan anggaran oleh sejumlah kementerian dan lembaga belum akhir. Ia mengatakan hal ini masih akan dibahas di DPR dan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan dan kementerian terkait masih harus membaca dan mempelajari draft yang diserahkan oleh kementerian dan lembaga tersebut. Saatnya sekarang sedang pengajuan pagu indikatif sebelum Presiden menyampaikan ini dalam pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus. Tapi ini nggak masalah di tengah efisiensi anggaran gitu Pak? Itu pengajuan ya, jadi saya kira itu nanti Kementerian Keuangan dan menteri terkait nanti akan membaca, mempelajari. Ketua MPR RI yang juga sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan setiap kementerian dan lembaga memiliki peta jalan untuk tahun anggaran 2026. Tentunya setiap usulan penambahan anggaran ada tujuannya. Sebelumnya, kementerian lembaga mengajukan tambahan anggaran kepada DPR pada masa sidang 4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengusulkan tambahan anggaran pembangunan IKN fase 2 tahun 2026 16 triliun rupiah. Sementara Kementerian Pertahanan meminta tambahan anggaran 184 triliun rupiah. Komisi 7 DPR RI meminta pihak kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah untuk mempercepat investasi agar bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Komisi 7 DPR RI juga meminta KEK Batang agar bisa memperkuat kualitas SDM agar lebih banyak investor yang datang. Komisi 7 DPR RI menyatakan perlunya percepatan investasi di kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang atau kawasan industri terpadu Batang yang kini dinilai masih jauh dari target. Anggota Komisi 7 DPR RI Erna Sari Dewi mengatakan nilai investasi di KEK Industropolis Batang 4 tahun terakhir ini baru 17 triliun rupiah. Nilai ini tentunya belum mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 60 triliun rupiah. Kami menginginkan dari kawasan ekonomi khusus ini nanti bisa mendatangkan lebih banyak lagi investor, tetapi dengan catatan selektif ya. Artinya apa? Transformasi yang sebelumnya masyarakat itu dari pekebun sehingga dengan ada kawasan industri ini juga mereka bisa diberdayakan secara seutuhnya. Bukannya kemudian menimbulkan permasalahan sosial lainnya ketika kawasan ekonomi ini dengan niat yang baik pemerintah canangkan ya agar membangun pertumbuhan ekonomi khususnya bidang industri secara masif. Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan meminta kepada Komisi 7 DPR RI agar ikut mendorong pemerintah untuk mengambil alih lahan sepenuhnya dari PTPN kepada KEK Industropolis Batang sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk menarik para calon investor ke Batang karena lokasi yang strategis. Terkait dengan peningkatan kualitas SDM yang harus kita dorong di kawasan ini, sekaligus juga mendorong investasi melalui promosi yang baik dan beranilah bersaing melawan Vietnam dan yang lain karena kita butuh investasi itu bisa masuk ke Indonesia khususnya ke Batang. Anggota Komisi 7 DPR RI Erna Sari Dewi menambahkan akan terus melakukan pengecekan berkala pada KEK Industropolis Batang sehingga progres pembangunan bisa dipercepat dan menyejahterakan masyarakat. Komisi 7 DPR RI mendorong kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah agar mempekerjakan warga lokal. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar di kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Komisi 7 DPR RI mengingatkan pada kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah untuk memprioritaskan warga lokal dapat bekerja di perusahaan di kawasan industri tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyok Rio Sudibyo menilai pengelolaan kawasan ekonomi khusus Batang pastinya sudah membuat studi untuk mengubah sebuah kawasan menjadi sebuah kawasan industri yang menjadi tulang punggung ekonomi baik di daerah maupun nasional. Hingga saat ini investasi kawasan ekonomi khusus Batang baru mencapai 17 triliun rupiah dari target investasi selama 5 tahun sebesar 60 triliun rupiah. Oleh karenanya saya mewanti-wanti betul, bahwa garis bawah ya, mewanti-wanti betul agar KIK, secara manajemen dan pemerintah daerah terutama Kabupaten Batang menyiapkan betul perencanaan jangka panjang agar supaya keberadaan KEK ini bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan
kemuliaan serta perkembangan masyarakat yang lebih baik, terutama ketepatan mana itu Batak. Sementara itu, Direktur Utama Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Ngurah Wirawan mengatakan, sejak 4 tahun lalu hingga saat ini sudah mempekerjakan lebih dari 7.000 orang. Kita harapkan setiap tahun 2-3.000 lah tenaga kerja yang bertumbuhan. Dan dengan adanya KEK ini malah kita berharap bisa lebih ya, karena sekarang minat orang untuk berinvestasi di Batang juga semakin tinggi, terutama dari China, ya mungkin bisa dapat 5-6.000 pekerja setiap tahun. Harapan saya sebagaimana rencana kami dengan pemerintah di dalam penetapan KEK kemarin ya di tahun 2030 kita sudah bisa mencapai 50.000 lah tenaga kerja di sini. Komisi 7 DPR RI berharap pemerintah bisa menerapkan PP nomor 28 tahun 2025 terkait mempermudah izin investor ke Indonesia. Hal ini tentunya agar masyarakat kalangan bawah lebih sejahtera. Fauzan dan Bagas, TVRI Jawa Tengah. Kita lanjut ke meja aja. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, BWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Mengatakan revisi KUHP justru mengurangi kewenangan Polri karena ada penyidik dari lembaga lain yang juga diatur dalam RUU KUHP ini. Sebab dalam KUHP lama belum mengatur perihal soal penyidik tertentu seperti penyidik KPK, jaksa, hingga TNI AL. Bahwa pengaturan dalam KUHP baru sama persis dengan KUHP lama, tidak memberikan tambahan kewenangan kepada Polri, bahkan mengurangi kewenangan Polri dari yang diatur di KUHP lama. Karena di KUHP lama itu kan nggak ada penyidik KPK, nggak ada penyidik tipikor kejaksaan, tidak ada penyidik TNI AL, ya penyidik tertentu. Ya, di KUHP lama tidak ada. Nah di sini disebutkan, ya dikecualikan. Gitu. Jadi Polri tetap penyidik, ya dong. Dan namanya institusi Polri kan penyidik utamanya polisi. Istilahnya memang dulu nggak disebutkan, sekarang saya disebut penyidik utama, dipertegas. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan revisi KUHP hanya menekankan bahwa Polri adalah penyidik utama, namun tidak ada penambahan kewenangan sama sekali. Kita beralih ke informasi lain. Saudara mengaku hendak mengunjungi keluarga di Malaysia. Sebanyak 14 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ilegal diserahkan ke Balai Perlindungan dan Pelayanan PMI BP3MI Kaltara setelah terungkap berusaha masuk ke Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen resmi. Sebanyak 14 calon pekerja migran Indonesia CPMI ilegal berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Hal ini berawal dari pengakuan dari para CPMI yang mengatakan ingin mengunjungi keluarga di Malaysia. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap ke-14 orang itu berencana untuk bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi dan hanya dibekali dengan KTP dan paspor kunjungan. Setelah kita lakukan pengecekan terhadap administrasinya hanya dibekali dengan
KTP dan paspor kunjungan. Dan ini menurut dari imigrasi itu menyalahi ketentuan. Sehingga pada saat dilakukan pendalaman untuk unsur tindak pidana perdagangan orangnya tidak ditemukan. Sehingga yang bersangkutan diarahkan kepada pihak kepolisian. Kepala BP3MI Kaltara Komisaris Besar Polisi Andi Muhammad Ihsan menegaskan pihaknya akan bertanggung jawab penuh untuk melindungi hak-hak pekerja migran yang terjebak dalam perekrutan ilegal dan memastikan mereka dipulangkan dengan aman. Sesuai dengan tugas dan fungsi BP3MI, pihaknya akan melakukan asesmen untuk mengetahui status ke-14 CPMI ilegal. Apakah menjadi korban sindikat perdagangan orang atau terjebak dalam penipuan terkait pekerjaan? BP3MI Kaltara juga akan mengidentifikasi potensi resiko bagi para CPMI ilegal ini, serta memastikan mereka mendapatkan hak perlindungan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahwa telah menyerahkan 14 pekerja migran yang tanpa dilengkapi dokumen lengkap untuk persyaratan ikut melaksanakan kerja di luar ataupun di wilayah Malaysia. Jadi kami akan proses prosedurnya seperti apa dengan kelengkapan dokumennya. Nanti akan kami fasilitasi sampai dengan semuanya clear. Kemudian kita akan asesmen. Setelah itu nanti akan kita salurkan kemana tujuan mereka akan pergi. Selain melakukan asesmen, Kombes Pol Andi M. Ihsan mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi pemulangan 14 CPMI itu ke daerah asal atau tujuan yang sah. Kasus ini sebagai pengingat pentingnya pengawasan terhadap perekrutan pekerja migran, terutama yang melibatkan agen-agen ilegal. Pihaknya berkomitmen untuk selalu melindungi pekerja migran Indonesia agar dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan sesuai dengan aturan yang ada. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan. Sebanyak 3 kg lebih sabu diamankan dari 2 lokasi penangkapan tersebut. Penangkapan terhadap 3 pengedar sabu ini dilakukan oleh anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya setelah mendapat laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya transaksi narkoba di area lobi Ion Mall BSD. Petugas yang melakukan pantauan sejak tanggal 8 Juli 2025 langsung mengamankan 2 pelaku berinisial S dan J pada Selasa siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, polisi menemukan 1 paket narkotika yang diduga kuat merupakan sabu-sabu. Kami dari Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Adapun para pelaku yang berhasil kami amankan berjumlah 3 orang, berinisial J, S, dan R. Ketiga orang pelaku ini berhasil kami amankan bersama dengan barang bukti 3 kg sabu di 2 lokasi berbeda di wilayah Tangerang. Hasil pengembangan kemudian mengarah pada tersangka ketiga berinisial R yang berada di apartemen Sky House, Cisauk, Tangerang Selatan. Pada 10 Juli sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, petugas langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan R bersama 2 paket besar sabu-sabu, masing-masing dengan berat lebih dari 1 kg. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi juga masih mendalami dari mana narkotika ini berasal, serta kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan ini. Informasi lainnya, Saudara, PT KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat terjadi lonjakan volume penumpang pada masa libur sekolah. Lonjakan volume penumpang sendiri sudah terjadi sejak awal libur sekolah. KAI Daob 6 Yogyakarta menetapkan periode masa angkutan libur sekolah yaitu 20 Juni hingga 11 Juli 2025. Manajer Humas KAI Daob 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan terjadi lonjakan arus penumpang cukup signifikan pada masa liburan sekolah saat ini. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. Demi memenuhi tingginya permintaan masyarakat menggunakan moda transportasi pada masa liburan ini, PT KAI Daob 6 Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya menjalankan kereta api tambahan, optimalisasi pelayanan pelanggan di stasiun dan dalam perjalanan hingga peningkatan sarana prasarana.
Ya, untuk masa liburan sekolah kita mengoperasikan 1 kereta tambahan, yaitu kereta tambahan Yogyakarta Gambir. Dan di masa-masa weekend kita juga mengoperasikan 2 kereta fakultatif, yaitu Sancaka Fakultatif dan juga Batavia. Betul, dan okupansinya rata-rata di atas 90%, bahkan 100%. Feni menambahkan tiket untuk tujuan kota favorit saat ini masih seperti Jakarta, Bandung, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Demikian Oseani Putri dan Agung Hanggara, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, pembangunan fisik sekolah rakyat di Kalimantan Timur akan dimulai di kota Samarinda. Dari 5 usulan yang diajukan, hanya Samarinda yang dinilai paling siap dan memenuhi syarat untuk memulai pembangunan pada tahun ini. Pembangunan fisik sekolah rakyat di Kalimantan Timur akan dimulai di kota Samarinda. Dari 5 usulan yang diajukan, hanya Samarinda yang dinilai paling siap dan memenuhi syarat untuk memulai pembangunan pada tahun ini. Sementara 4 daerah lainnya seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, dan Berau masih menunggu hasil penilaian dari tim pusat kementerian. Usulan sekolah rakyat permanen di kota Samarinda berada di Kecamatan Palaran, Samandra Seberang. Tahun ini terdapat 3 sekolah rakyat bersifat rintisan yang akan dijalankan oleh pemerintah kota Samarinda. Sekolah rintisan pertama memanfaatkan ruangan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Tempat kedua di Balai Pelatihan Vokasi Pendidikan Kota Samarinda, dan yang ketiga di SMA Negeri 16 Samarinda. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menjelaskan, saat ini tahapan pelaksanaan sekolah rakyat telah memasuki tahap identifikasi dan verifikasi siswa, dengan menggandeng para pendamping program Keluarga Harapan untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu. Nah, kalau rintisan ini ada 3 usulan sampai saat ini yang disampaikan oleh pemerintah provinsi. Ada 1 yang memanfaatkan SMA 16 Gedung Asrama sebagian dari SMA 16 itu. Kemudian juga ada 2 usulan lagi dari pemerintah kota Samarinda yang memanfaatkan gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di Samarinda Seberang, dan juga Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas milik Kementerian Tenaga Kerja. Sementara itu, pengamat sosial yang juga merupakan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unmul, M. Arifin, mengingatkan agar pemerintah dapat memperhatikan semua kalangan termasuk golongan yang termarginalkan. Mereka yang termarginalkan ini adalah marginal dari sisi terpinggirkan dari akses pendidikan, sumber daya ekonomi, dan pengembangan keterampilan. Toh kalau misalnya yang tadi bahwa mereka teridentifikasi, tidak apa-apa, silakan aja. Kalau memang bahwa mereka ini bisa dikembangkan keterampilannya selain dari pendidikan formal, itu bisa juga. Tetapi esensinya pendidikan sekolah rakyat kan adalah mereka yang tidak punya akses ke pendidikan formal. Makanya pendidikan atau sekolah rakyat ini adalah sifatnya non-formal. Andi Muhammad Ishak juga menjelaskan dari ketiga sekolah rintisan yang paling siap memulai kegiatan belajar ada di BPMP yang dijadwalkan akan memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025 dengan 2 rombel untuk tingkat SMP dan 2 rombel untuk tingkat SMA. Elma Wilman dari Samarinda melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking pembangunan 29 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Sumatera Utara. Selain groundbreaking, Kapolri juga meninjau pelaksanaan SPPG Polrestabes Medan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan langkah groundbreaking ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, Kapolri juga mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara karena telah mendukung penuh program MBG yang menjadi salah satu astacita pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menjelaskan khusus wilayah Polda Sumatera Utara sendiri, saat ini sudah ada 2 SPPG yang beroperasional dan 5 SPPG yang sedang dalam tahap verifikasi. Kapolri berharap adanya pembangunan 29 SPPG tersebut juga mampu menjadikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar SPPG. Tentunya ini menjadi komitmen Polri untuk mendukung
program ini karena kita tahu bahwa program makan bergizi gratis ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, baik yang berada dalam kandungan, yang usia dini sampai dengan SMA, sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Selain groundbreaking, Kapolri juga melaksanakan peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polrestabes Medan. Hal itu dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran. Pada kesempatan ini, Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada petugas di dapur SPPG Polrestabes Medan. Kapolri juga meminta agar food security atau keamanan pangan terhadap produk MBG yang akan disalurkan kepada masyarakat dapat benar-benar terjamin keamanannya. Saudara, makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap hingga ke perbatasan. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk perbaikan gizi anak sekolah. Cakupan pelaksanaan program makan bergizi gratis di kabupaten diperluas. Sebelumnya tahap pertama di Kecamatan Kapuas sejak awal tahun 2025. Sedangkan tahap kedua di Kecamatan Bunut, selanjutnya baru menyasar wilayah perbatasan. Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Subandi mengakui, program makan bergizi gratis tidak bisa dilakukan secara serentak, karena program pemerintah pusat kita siap melaksanakan program makan bergizi gratis hingga keterbatasan. Untuk perbatasan akan dipusatkan di Kecamatan Sekayam dengan total antara 3.000 hingga 3.500 jumlah pelajar yang mendapatkan program makan bergizi gratis. Selanjutnya nanti adalah di wilayah perbatasan, yang dimana untuk proses peletakan batu kemarin yaitu dengan menggunakan mitra, yaitu di wilayah Sekayam. Ya, kenapa Sekayam? Nanti Sekayam juga akan mengcover di wilayah Entikong juga. Nah, untuk radiusnya ya disesuaikan dengan kuota yang bisa dilakukan oleh nanti dapur sehat yang ada di wilayah Sekayam, yaitu antara 3.000 sampai 3.500. Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Subandi mengatakan, dapur sehat melayani semua SDN baik di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong. Untuk pedalaman yang sukar akses mesti dilakukan perbaikan infrastruktur terlebih dahulu oleh Pemkab Sanggau agar distribusi tidak mengalami kendala. Dalam upaya mendukung program Astacita Ketahanan Pangan Nasional, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Pangdam Bukit Barisan dan Danrem 022 Pantai Timur melaksanakan panen raya padi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan negara melalui sektor pangan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Rio Firdianto dan Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Agus Supriyono memimpin langsung kegiatan panen raya padi di Desa Perkebunan Rumia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Panen raya ini menjadi implementasi konkret TNI dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam sektor ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagai salah satu instrumen memperkokoh ketahanan negara. Ketahanan pangan sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas dan kekuatan negara, khususnya di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Dalam kesempatan ini, Panglima TNI menegaskan komitmen TNI untuk terlibat langsung pada berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pendampingan sektor pertanian. Pada hari ini saya melaksanakan panen raya di wilayah Sumut dengan luasan 106 hektar, di mana 80 hektar adalah tanaman padi, kemudian 26 hektar adalah tanaman palawija. Dan tadi juga kami sudah mendistribusikan 40 ton beras untuk membantu makan bergizi di
wilayah-wilayah Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Firdianto menambahkan, sinergi antara TNI, pemerintah daerah serta masyarakat tani merupakan kunci dalam mewujudkan stabilitas pangan yang berujung pada stabilitas nasional. Sementara itu, Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Agus Supriyono turut mendampingi Panglima TNI dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Dalam kegiatan ini, ia menegaskan jajaran Korem siap melaksanakan pendampingan berkelanjutan guna memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif. Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai lokasi utama penanaman jagung serentak kuartal 3 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penanaman dipusatkan di Desa Duampanuai, Kecamatan Bulopodo, Kabupaten Sinjai. Kegiatan penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang diinisiasi Polri dan dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia. Pusat utama kegiatan berada di Jalan Grobogan, Jawa Tengah. Untuk wilayah Sinjai, penanaman dipusatkan di lahan perhutanan sosial Dusun Malenrang, Desa Duampanuai, Kecamatan Bulopodo. Total lahan yang disiapkan mencapai 71 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 31 hektar ditanami jagung hibrida, sementara sisanya digunakan untuk pakan ternak dan komoditas pertanian lain. Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan ini, antara lain Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Aris Haryanto, Bupati Sinjai, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 1424 Sinjai, serta jajaran Forkopimda lainnya. Bupati Sinjai, Haja Andi Ratnawati Arif menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Sinjai di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah Sinjai menjadi salah satu lokus di Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian jagung yang kita harapkan menjadi bagian dari salah satu penunjang ketahanan pangan ke depan untuk mencapai swasembada di lahan jagung yang kebetulan lahannya dilakukan di penanaman jagung serentak ini, khususnya di kuartal ketiga dilakukan secara serentak di lahan perhutanan sosial. Karo SDM Polda Sulsel Kombes Pol Aris Haryanto mengapresiasi sinergi antara Polres dan Pemkab Sinjai. Ia menyebutkan kolaborasi ini sebagai langkah nyata pemanfaatan lahan produktif demi kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang luar biasa antara Kapolres dengan Ibu Bupati dengan petani di sini dengan masyarakat, langsung kita jadikan contoh untuk bisnis proses bagaimana kolaborasi antara Polres dengan petani untuk bisa meningkatkan produksi jagung. Targetnya ini bagaimana? 71 hektar ini bisa betul-betul ditanami dan bisa menghasilkan untuk masyarakat luas ya, tentunya yang berkecimpung di bisnis proses jagung ini. Penanaman jagung ini menggunakan bibit bantuan dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Sinjai, Mustaripati melaporkan. Dalam upayanya mendukung swasembada pangan, warga di lereng Gunung Merapi, Kelurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman menanam jagung. Memanfaatkan lahan tidur terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam, selain tanaman jagung, jenis buah juga dipilih sehingga diharapkan turut mendukung kegiatan wisata di Kelurahan Kepuharjo. Berjarak kurang lebih 9 km dari puncak Gunung Merapi, lahan seluas 6.000 meter persegi terletak di Dusun Manggong, Kelurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Inilah tanaman jagung jenis hibrida C2 atau tongkol biji 2 tumbuh subur. Ditanam sejak 2 bulan yang lalu secara merata, tanaman jagung terlihat sempurna dan ditandai dengan munculnya bunga hingga tongkol jagung di setiap sela batang tanaman. Menurut Lurah Kepuharjo, Heri Suprapto, di wilayahnya banyak lahan tidur dan kosong yang hanya ditumbuhi pepohonan maupun rumput ilalang. Lahan yang ditanam jagung saat ini termasuk tanah kas desa TKD atau Pelungguh Lurah yang terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010 silam.
Tak heran jika hamparan lahan dengan jenis pasir bercampur bebatuan vulkanik sehingga harus menggunakan alat berat saat mengolahnya menjadi lahan pertanian jagung. Direncanakan total lahan yang akan dibuka seluas 4 hektar yang nantinya akan dimanfaatkan. Salah satunya untuk pertanian guna mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain jagung, di tepi lahan tanaman juga ditanami jenis buah seperti alpukat, duren maupun kelapa hibrida yang diharapkan bisa mendukung kegiatan wisata di wilayah Kelurahan Kepuharjo. Nanamnya ya 2 bulan yang lalu. Ini baru mulai berarti? Ya baru mulai. Belum pernah panen? Belum, kalau yang sudah pernah panen sisi timur sana pernah panen. Kalau sini baru kali ini kami buka. Ini dulunya gerumbul-gerumbul seperti itu. Lalu saya buka pakai alat berat yang kecil, kami tanami, tapi ini pupuknya pupuk kandang tapi pupuk ayam. Pengolahan lahan di lahan tersebut menggunakan pupuk kandang berupa kotoran ayam. Disebutkan tanaman jagung juga cocok ditanam di lahan pasir. Diperkirakan panen tanaman jagung kali ini di kisaran lebih dari 0,5 ton. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Sebanyak 1.505 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Bengkulu siap beroperasi. Terpilih 10 koperasi dari 3 wilayah yang menjadi percontohan, yakni di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Kaur, dan Kota Bengkulu. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan mulai beroperasi akhir Juli nanti. Total ada sebanyak 1.505 unit koperasi di Bengkulu siap beroperasi. Rencananya, Koperasi Merah Putih akan di-launching pada 19 Juli mendatang secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto dari Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari ribuan koperasi tersebut terdapat 10 koperasi dari 3 wilayah yang menjadi percontohan, yakni 4 koperasi berasal dari Kabupaten Muko-Muko, 3 koperasi di Kaur, serta 3 koperasi di Kota Bengkulu. Adanya koperasi diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, dan menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Ya, dalam pembentukan, alhamdulillah kita sudah 100%, 1.505 KKMP dan KDMP yang sudah berbadan hukum. 3 wilayah ini berdasarkan surat dari Menkop untuk mengusulkan menjadi koperasi percontohan. 3 wilayah itu yaitu pertama Kabupaten Muko-Muko, kedua Kabupaten Kaur, dan yang ketiga Kota Bengkulu. Sebelumnya di Bengkulu terdapat 1.513 desa, namun hanya 1.505 koperasi desa Merah Putih yang dibentuk. Lantaran sejumlah desa tidak memiliki jumlah penduduk yang cukup untuk mendirikan koperasi, sehingga bergabung ke desa lainnya. Lucia Mayasari, TVRI Bengkulu melaporkan. Yayasan Bali Purnati bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan menggelar panggung Maestro ke-8 di Museum Nasional Indonesia. Acara ini digelar sebagai bentuk penghargaan terhadap para maestro yang telah menjaga dan merawat warisan budaya Indonesia. Yayasan Bali Purnati bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan menggelar panggung Maestro ke-8 di Museum Nasional Indonesia pada 11 hingga 12 Juli 2025. Tema yang diusung adalah menjaga maestro melangkah ke depan dengan menghadirkan 12 maestro dari berbagai daerah yang tampil dalam kegiatan ini. Beberapa di antaranya yakni Gayo Aceh, Kalimantan Timur, dan Madura. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengungkapkan panggung maestro menjadi panggung penghargaan bagi para maestro yang telah mendedikasikan hidup mereka dalam menjaga dan merawat seni tradisi sehingga budaya bangsa tetap lestari hingga saat ini. Dan inilah komitmen dari Kementerian Kebudayaan untuk mendukung penuh acara-acara seperti ini dan mengapresiasi kepada para maestro dari seluruh Indonesia. Hari ini kebetulan adalah dari Gayo, dari Aceh, ada dari Kalimantan Timur ya Pak, Kutai Kartanagara, dan juga ada dari Sumeneb dari Madura.
Dan inilah komitmen bahwa tiap tahun selalu terkurasi maestro-maestro yang sudah sepuh, yang sudah mendedikasikan hidup mereka untuk merawat dan melestarikan dan terus memanfaatkan dari ekspresi-ekspresi budaya mereka, dan inilah komitmen kita. Panggung Maestro diharapkan mampu memperkuat identitas budaya nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya. Indonesia semakin serius menggarap potensi wisata ramah Muslim seiring meningkatnya populasi Muslim dunia. Dalam International Islamic Expo 2025, Indonesia menegaskan komitmennya menjadi destinasi utama halal tourism. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata, Vincentius J. Madu mengungkapkan, International Islamic Expo 2025 tidak hanya menjadi ajang promosi industri halal, tetapi juga momentum strategis untuk mendorong posisi Indonesia sebagai destinasi utama wisata halal dunia. Menurut Vincentius, potensi wisata halal kian besar seiring proyeksi populasi Muslim global yang diperkirakan mencapai 2 miliar jiwa pada tahun 2030. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dinilai memiliki peluang strategis untuk memimpin sektor ini di kancah dunia. Halal tourism disebut sebagai bentuk extended service atau layanan khusus yang menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan Muslim, terutama dalam hal ibadah dan konsumsi makanan halal. Tapi secara universal kan semua ingin berwisata, tapi berwisata yang nyaman dan aman itu adalah kadang-kadang susah ditemui. Nah, dalam konteks Muslim friendly ini, kita inginkan bahwa juga Indonesia sebagai negara Muslim terbesar juga bisa dapat menerima menjadi tuan rumah wisatawan Muslim yang merasa nyaman dan betul-betul aman saat berwisata di Indonesia. Seperti itu. Meski nilai indeks pariwisata halal Indonesia saat ini masih stagnan dan tertinggal dari negara seperti Malaysia dan Turki, pemerintah optimis dapat mendongkraknya melalui berbagai event internasional. Dengan memperkuat layanan, promosi, dan infrastruktur, Indonesia menargetkan posisi lebih tinggi dalam Global Muslim Travel Index sekaligus menjadikan wisata halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi umat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Setelah ini, Jendela Negeri akan hadir bagi Anda bersama Syiera Teresya dan Semi Bastian. Saya Brigita Kue, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.